Halo teman-temanku sayang, bersaudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya di video saya kali ini masih mengenai bahasa Kupang yang diperkaya dengan bahasa asing. Bagian yang kedua ya. Bagian yang pertama bisa Anda lihat di video saya sebelumnya. Sekalipun audio di awal itu kurang bagus, tapi hanya beberapa menit kok, tidak lama. Setelah itu Anda bisa mendengar suara saya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang topik Ana Ente Sebe Cia. Saya tidak tahu dari mana datang kata Cia ini, tetapi yang saya rekam di dalam ingatan saya adalah anak-anak pada masa saya itu, mereka suka menggunakan kata-kata seperti ini. Contoh, dia bertanya pada temannya ya, Ana pung ente, ana pung sebe. Maksudnya ana pung sebe ada di mana? Ana pung sebe itu artinya saya punya ayah ada di mana? Ana permisi ya, ana mau cia dulu ya. Ana mau cia itu ana mau makan. Saya tidak tahu cia ini diambil dari bahasa apa? Pengaruh bahasa Cina atau bahasa apa? Tapi yang jelas, kalau menurut saya inilah bahasa prokem anak-anak Kupang pada masa itu. Saya tidak tahu apakah anak-anak sekarang masih menggunakan kata-kata itu. Yang jelas, ana dan ente merupakan pengaruh dari Arab, bahasa Arab ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di kota Kupang itu ada beberapa perkampungan Arab dan saya suka sekali hubungan orang-orang di NTT itu, terutama di Kupang itu, hubungan itu begitu dekat. Entah dia beragama Islam atau Kristen, tapi kalau dia bertemu di perantauan selalu mengatakan, ini saya punya saudara. Jadi, mungkinkah ikatan itu yang terjadi pada masa orang tua, di masa lampau, di masa sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan, masa itu dan hubungan itu masih terjaga sampai saya sendiri punya beberapa teman yang berbeda agama sama saya. Mereka selalu kalau mencari saya dan memperkenalkan diri, ini saudara dari Timor sama. Jadi ini indahnya hubungan yang ada di sana itu. Apakah seperti itu sehingga adanya ikatan yang begitu kuat dan terjadi pertukaran budaya dengan cara sesederhana itu. Jadi kalau anak-anak Kupang kalau mau bahasa keren itu, bahasa prokem, kalau saya bilang seperti di Jakarta, kalau Anda di Jakarta ada bahasa prokem, kalau Anda tahu itu seperti anak ente. Itu bahasa gaul anak-anak Kupang. Kalau Anda pernah dengar Eike. Kalau di Jakarta kan selalu orang kalau itu kesan kalau orang ngomong Eike itu artinya saya itu. Sebenarnya Anda tahu bahwa itu pengaruh dari bahasa Belanda. Bukan Eike sebenarnya tapi Eike mungkin ya. Karena saya punya mantan juga orang Belanda dan saya tahulah seperti sedikit-sedikit bahasa Belanda sekalipun tidak banyak kosakata bahasa Belanda. Namun mari kita berbangga pada budaya yang ada, bahasa yang ada di kota Kupang yang merupakan percampuran beberapa kosakata yang datang dari budaya-budaya asing. Yang sudah saya bahas kemarin, om, tante, ses, brur, kemudian siapa lagi? Hari ini kita bicara tentang anak ente. CB ini saya tidak tahu anak-anak Kupang di zaman saya mungkin tahun 60-an, bukan 60-an ya, 70-an, 80-an. Apakah Anda tahu CB itu dari dasar kata apa? Ataukah orang tua Anda pernah bicara tentang CB sehingga Anda tahu CB? Kalau di Jakarta ada babe, di Kupang ada CB. Asik kan? Entahkah Anda anak-anak sekarang masih menggunakan kata-kata itu atau tidak? Ini kata-kata yang digunakan pada masa saya ada di Timor. Lucu kan ada kalimat anak cia doh. Anak cia itu artinya anak makan. Saya tidak tahu pasti dari mana kata cia ini, tapi saya curiga ini dari pengaruh bahasa Cina. Karena seperti saya katakan tadi bahwa hubungan itu begitu kuat ya, hubungan
penduduk pribumi dan orang-orang yang datang, yang merantau dan sekarang menjadi sangat menyatu ya. Baiklah, ada kosakata lain yang sering digunakan adalah fight. Anda tahu kalau Anda ingin memukul seseorang, kadang-kadang Anda teman-teman selalu bilang begini, fight dia, fight dia. Fight itu kan dari bahasa Inggris ya. Itu jadi bahasa Kupang. Jadi itu bukan bahasa kampung ya. Fight itu kan kita tahu sendiri, bahasa Inggris itu fight ya. Anda yang nyong-nyong, Anda biasa bilang sama nona-nona atau mungkin mama-mama kalau lihat anak nonanya berdiri di depan jalan raya, pasti dia bilang begini, "Nonae, lu stand bye-bye di situ." Anda tahu stand bye-bye di situ? Lu berdiri bye-bye di situ. Stand ini dari bahasa apa? Tidak mungkinlah dari bahasa Timur atau dari bahasa Sabu atau dari bahasa Flores. Tapi yang jelas bahasa Inggris stand by me. Stand itu berdiri. Tapi karena pengucapan kita orang di Timur itu menjadi berbeda, jadi stand bye-bye, stand baik-baik di situ. Ayo apalagi Anda yang tahu? Nah, satu lagi ketika Anda makan, sekarang anak-anak Anda pasti bilang begini, "Mama minta sendok sama garpu." Tapi zaman kami tidak pernah bilang mama minta sendok sama garpu. Sendok sama fork. Dan sampai sekarang orang-orang di kampung, orang-orang di timur masih menggunakan fork. Fork. Kalau kita bilang fork, bahasa Belanda juga fork. Fork ya, ucapan bahasa Belanda saya tidak terlalu paham, tapi bahasa Inggris Anda tahu sama itu. Ada lagi kata lain yang biasa digunakan, tapi kita pada umumnya menggunakan kata-kata itu ya. Spanning, tension kalau bahasa Inggris. Beta spanning dan dia. Spanning itu naik darah kalau orang di timur bilang. Emosi, jengkel, upset ya. Ya. Upset. Oke. Jadi jengkel itu kalau di bahasa Inggris tension ya. Sorry pronunciation saya nggak terlalu bagus. Tapi yang jelas spanning ini pada umumnya orang juga menggunakan kata-kata itu selain di Kupang. Tapi kalau orang di Kupang pasti itu dia bilang spanning. Nah sekarang anak-anak bilang juga naik darah. Tapi paling sering orang tua dulu bilang spanning. Yuk lain lagi yuk. Om supir. Bemo lain mana? Anda coba cari di daerah mana yang menggunakan kata itu. Bemo atau oto lain mana? Tidak ada saya rasa ya. Lane, lion, arah. Entah mengapa bahasa ini bisa diambil menjadi bahasa yang dipakai sehari-hari di Kupang. Saya pikir ini orang-orang tua kita ini karena pengaruh bahasa asing. Sehingga mereka terbiasa mengucapkan kata-kata itu menggunakan kosakata untuk menggambarkan arah, destination, lane. Jadi dipakai kata lane ya. Sehingga itu sampai sekarang di anak cucu, kalau Anda naik bemo Anda pasti tahu. Bemo arah mana? Jarang, itu bahasa terlalu indah bahasa Indonesianya. Tapi kakaknya bemo lain mana? Ya, asik kan? Jadi saya pernah bicara dengan teman saya waktu saya masih kuliah karena dia susah sekali. Dia pendatang, bukan orang asli kita di sana. Dia dari luar daerah dan dia kebetulan kuliah di Kupang. Dia susah sekali menangkap pembicaraan orang-orang Kupang ketika mereka bicara dalam bahasa Kupang. Dan saya kasih dia tips. Kalau kamu dengar mereka bicara, dengar pelan-pelan dan bawa kalimat itu cari dalam bahasa Inggris. Pasti kamu ketemu. Apa artinya? Kayak dia tanya sama kamu bilang begini. Nyong, bemo lain mana? Kalau ada nona-nona yang tanya begitu, pasti Anda sudah tahu destinationnya itu bemo yang ditanya sama dia. Lane itu dipakai lion. So, bahasa Kupang itu sebenarnya indah kalau dipelajari ya.
Banyak orang tidak mengerti kalau dia baru datang ke Kupang, ini bahasa Kupang, ini bahasa apa nih? Seperti teman-teman saya dulu masih saya sekolah, dia katakan bahwa orang Kupang sering korupsi bahasa. Padahal kita tidak korupsi bahasa. Nah, baiklah sekarang kita akan melangkah ke topik yang berikut setelah saya menyelesaikan yang satu ini.